Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, minasan konnichiwa. Hajime maste, watashi wa nonamai wa Rozaki desu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 43 dan bab 44. Yang mana pada bab 43 ini menjelaskan tentang dokoe itai desu ka, yang artinya kemana kamu akan pergi, ya. Kemudian pada bab 44 menjelaskan tentang Hokkaido wa ima fuyu desu, yang artinya di Hokkaido sedang musim salju. Tapi pada umumnya kita akan membahas tentang kisetsu, ya. Kisetsu itu adalah musim yang ada pada suatu negara, ya, seperti itu. Nah, jadi pada bab 44 itu menjelaskan tentang pola kalimat taides, ya. Nah, jadi pola kalimat taides itu adalah kalimat yang mengutarakan keinginan sendiri, ya, bukan keinginan orang lain. Contohnya, watashi wa shinemae ikitai desu. Nah, ini artinya saya ingin pergi ke bioskop, ya, seperti ini saya tuliskan. Nah, di sini watashi artinya saya, kemudian sinema artinya bioskop. Nah, sinema ini diambil dari serapan bahasa Inggris sinema yang ditulis dengan huruf katakana menjadi bioskop artinya. Nah, kemudian bentar, ya. Nah, ini ikitai diambil dari ikimas. Nah, jadi polanya masnya dihapus diganti dengan taides. Jadi artinya keinginan kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai pola kalimat taides ini. Nah, jadi saya sudah membuatkan contohnya seperti ini. Nah, ini objek ditambah kata kerja mas. Nah, ini kalau kita ingin merubah jadi keinginan sendiri, ya, dihapus aja masnya, menjadi objek plus kata kerja taides, diganti masnya oleh tai, seperti itu. Contoh, nah contohnya seperti ini. Eiga o mimas menjadi eiga o mitai desu. Kebaca nggak nih? Ya, mohon maaf tulisan saya kalau jelek. Eiga o mimas artinya menonton film, sedangkan eiga o mitai desu artinya saya ingin menonton film, seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh lain, ya. Jadi kalimat awalnya safin o shimas menjadi safin o shitai desu. Artinya saya ingin
saya ingin surfing. Kemudian Jakarta ikimasu. Jakarta ikimasu menjadi Jakarta ikitai desu. Jakarta ikitai desu artinya saya ingin pergi ke Jakarta. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang contoh percakapan dengan pola kalimat tai desu. Ini di sini saya sudah menulis ya di papan mini. Nah, ini contohnya Zaki-san doko ikitai desu ka? Kemudian dijawab sini mae ikitai desu. Jadi ini nanya maksudnya, Zaki, kamu mau kemana? Kemudian dijawab, saya mau pergi ke bioskop. Cinema de nani o shitai desu ka? Ngapain ke bioskop? Kemudian saya jawab, eiga o mitai desu. Saya ingin nonton film. Souka. Oh, begitu. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat. Nah, itu tadi bab 43 sudah saya jelaskan ya. Udah ngerti belum? Kalau sudah, kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 44. Nah, jadi sekarang kita mulai bahas bab 44 tentang musim yang ada pada suatu negara atau di seluruh dunia ya. Nah, jadi di Jepang ini ada 4 musim karena Jepang adalah negara subtropis. Jadi negara subtropis ini memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Nah, kemudian selain itu ada juga negara lain yang mempunyai iklim subtropis, yaitu Australia Selatan, kemudian ada Korea, ada Tiongkok. Nah, itu negara-negara yang memiliki iklim subtropis. Sedangkan di Indonesia sendiri hanya memiliki 2 musim karena Indonesia adalah iklimnya adalah tropis. Negara-negara lain yang iklimnya tropis adalah antara lain adalah ada Singapura, negara tetangga, Malaysia, negara-negara di Asia Tenggara, India, dan Amerika Tengah. Selain itu, karena memang di Indonesia itu posisinya ada di garis khatulistiwa, jadi hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu dia musim-musim yang ada di seluruh dunia, terutama di Jepang ya, kita bahas. Nah, kemudian bagaimana cara pengucapan dalam bahasa Jepang? Mari kita bahas. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, Jepang ini memiliki 4 musim ya, atau subtropis ya. Nah, 4 musim ini disebut dengan shiki. Nah, ini seperti ini, shiki. Nah, ini artinya 4 musim. Kemudian 4 musim ini yang pertama adalah haru. Haru ini artinya musim semi, dimulai dari Maret sampai dengan bulan Mei. Kemudian yang kedua ada natsu. Ini artinya musim panas. Natsu dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.
Kemudian yang ketiga ada Aki. Aki ini artinya musim gugur, dimulai dari September sampai dengan bulan November. Kemudian ada Fuyu. Fuyu ini musim dingin atau musim lebih populernya dengan musim salju. Musim salju ini dimulai dari Desember sampai dengan Februari. Nah, jadi itu adalah musim subtropis, musim yang ada di Jepang dalam bahasa Jepang. Kemudian kalau di negara Indonesia atau negara dengan iklim tropis lainnya hanya mempunyai 2 musim. Apa saja? Nah, ini ada Uki, artinya musim hujan dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Februari. Kemudian ada Kanki, artinya kemarau, dimulai dari Februari sampai dengan September biasanya. Nah, itu adalah nama-nama musim yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian ini ada contoh kondisi udara dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada Atatakai, yang artinya hangat. Kemudian ada Atsui, yang artinya panas. Kemudian ada Suzushi, yang artinya segar. Dan yang terakhir ada Samui, yang artinya dingin. Ya, jadi itu nama-nama kondisi udara dalam bahasa Jepang. Ya, setelah membahas kondisi udara, di sini ada contoh nama-nama cuaca dalam bahasa Jepang. Ini cuaca juga sama, terbagi menjadi 4, yaitu Harete Imas, yang artinya cerah. Kemudian Kumote Imas, artinya mendung. Kemudian Amega Fute Imas, artinya hujan atau badai. Dan yang terakhir Yokiga Fute Imas, artinya salju. Yokiga Fute Imas, salju. Nah, itu dia nama-nama cuaca dalam bahasa Jepang. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dalam menyatakan musim. Kan kita tadi sudah belajar mengenai nama-nama musim, kondisi cuaca, dan kondisi udara. Kemudian sekarang kita belajar bagaimana cara menyatakan musim dalam bahasa Jepang. Ya, ini ada contohnya, pola kalimatnya maksudnya. Keterangan tempat wa, ima, kemudian kata musim, des. Nah, jadi seperti ini ya. Keterangan tempat wa, ima, keterangan musim, des. Nah, ini ada contohnya. Nihon wa ima fuyu des. Nihon wa ima fuyu des. Artinya di Jepang sekarang sedang musim dingin. Nah, seperti itu contohnya. Sip. Nah, ini ada contoh lain. Indonesia wa ima kanki des. Indonesia wa ima kanki des. Artinya di Indonesia sekarang sedang musim kemarau. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada pola kalimat untuk menyatakan suatu keadaan
kondisi atau kondisi udara ya di suatu tempat, yaitu keterangan tempat wa, kemudian keterangan keadaan des. Jadi ini nih contohnya, Jakarta wa atsui des. Jakarta wa atsui des artinya di Jakarta udaranya panas. Contoh kedua, Bandung wa samui des. Bandung wa samui des artinya di Bandung udaranya dingin. Nah, ini ada contoh lain lagi tentang cara menjelaskan kondisi cuaca di suatu tempat. Contohnya, Jakarta wa harete imas. Jakarta wa harete imas artinya di Jakarta cuacanya cerah. Kemudian contoh lain, Bandung wa kumote imas. Bandung wa kumote imas artinya di Bandung cuacanya mendung. Nah, jadi itu dia bab 44 selesai dibahas. Nah, tapi ada satu lagi nih yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang salah satu makanan khas dari Jepang. Nah, Jepang kan seperti kita tahu beragam macam kulinernya ya. Nah, salah satunya ada yang namanya onigiri. Nah, onigiri ini seperti nasi kepal ya, seperti bentuknya kayak segitiga seperti bacang mungkin ya. Nah, onigiri ini dibalut oleh nori atau rumput laut. Nah, di dalam onigiri ini isinya terdapat macam-macam, ada ikan salmon, telur, dan lain sebagainya. Nah, onigiri ini cara bukanya juga kita harus tahu nih. Nah, nih kita lihat. Ya, jadi semuanya sudah selesai dibahas ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum.